Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Profesor Indra Wijaya Kusuma, MBA, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Aditya Dwi Rahmanto, mahasiswa UGM Jakarta, Angkatan 44, konsentrasi Finance. Saya akan menyampaikan tesis mengenai kajian kelayakan investasi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan penetapan harga jual listrik berdasarkan Perpres 112 tahun 2022. Berikut outline pemaparan saya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29 sampai 41% di tahun 2030 dengan menargetkan masuknya 23% energi terbarukan dalam bauran energi primer di tahun 2025. Saat ini, Indonesia penyediaan listrik masih didominasi oleh energi fosil yang menghasilkan emisi karbon yang cukup besar. Indonesia memiliki harta karun untuk memenuhi target bauran energi terbarukan tersebut, yaitu panas bumi, di mana Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23,77 gigawatt, terbesar kedua di dunia. Untuk mengakselerasi target bauran energi baru terbarukan tersebut di tahun 2030, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 112 tahun 2022 yang mengatur harga jual listrik baru terbarukan agar meningkatkan investasi energi baru terbarukan. Namun, Perpres tersebut dianggap bagi para pengusaha dan investor bahwa harga listrik masih jauh di bawah aspek keuangan atau di bawah tingkat keekonomian proyek. Pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama, apakah penetapan harga jual listrik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 bagi pembangkit tenaga listrik panas bumi dapat dinilai layak secara aspek keuangan? Yang kedua, variabel apa saja yang paling sensitif dan berpengaruh pada kelayakan investasi pembangkit tenaga listrik panas bumi? Kemudian tujuan penelitian yang pertama, menilai apakah penetapan harga jual listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi berdasarkan Perpres nomor 112 tahun 2022 dapat dinilai layak secara aspek keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang paling sensitif dan berpengaruh pada kelayakan investasi pembangkit tenaga listrik panas bumi. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama itu capital budgeting, kemudian cost of capital, terdiri dari cost of equity dan cost of debt, kemudian ada weighted average cost of capital atau biasa disebut WACC, yang akan menjadi discount rate pada analisis discount rate cash flow. Kemudian teknik evaluasi investasi proyek yang terdiri dari net present value, NPV, kemudian internal rate of return, kemudian profitability index, kemudian payback period. Kemudian dilanjutkan oleh metode penelitian. Untuk metode penelitian, terdapat kerangka penelitian yang saya gunakan, yaitu yang pertama pengumpulan data, mulai dari data primer yang terdiri dari survei pasar, wawancara, proposal pendanaan, dan previsibility report. Sedangkan untuk data sekunder itu spesifikasi teknologi yang diaplikasikan oleh PLTP, kemudian data manajemen keuangan terkait capital budgeting. Kemudian yang kedua, menyusun struktur dan formula model keuangan, kemudian memasukkan data dan mengolah data, kemudian menyusun proyeksi keuangan, kemudian menganalisa proyeksi keuangan dan analisis kelayakan investasi, yaitu apabila NPV di atas 0 dikatakan layak, kemudian IRR
lebih besar daripada WACC, itu dikatakan layak. Kemudian PI di atas 1, dia dikatakan layak. Kemudian analisis sensitivitas dan simulasi Monte Carlo. Ya, itu kerangka penelitian yang akan dilakukan. Kemudian bagian 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi data, yaitu ada spesifikasi pembangkit digunakan, yaitu pembangkit dengan kapasitas 55 megawatt. Kemudian durasi terdapat durasi proyek yaitu selama 7 tahun dan periode operasi selama 30 tahun. Kemudian faktor ekonomi, kemudian kondisi sumur. Kemudian untuk lanjutannya, kos investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan PLTP berkapasitas 55 megawatt yaitu sebesar 249 juta dolar. Kemudian untuk pendanaan investasi, porsi ekuitas perusahaan itu sebesar 30% dan pinjaman bank itu sebesar 70%. Kemudian untuk biaya modal itu terdiri dari cost equity dengan cost of debt, di mana untuk cost of equity dihitung menggunakan persamaan CAPM, didapatkan 23,06%. Kemudian cost of debt yaitu berdasarkan dari bunga pinjaman dan tarif pajak itu didapatkan sebesar 3,4%. Kemudian dihitung weighted average capital of cost itu didapatkan sebesar 9,3%. Yang mana yang akan dijadikan sebagai diskon rate. Kemudian data biaya operasional dan pemeliharaan. Biaya operasional setiap tahunnya itu terdapat 8 juta dolar, yang mana 8 juta dolar ini dipengaruhi oleh inflasi, sehingga akan naik per tahunnya karena inflasi. Kemudian tarif penjualan listrik didapatkan dari Perpres 112 tahun 2022, yang mana untuk kapasitas 55 megawatt yaitu 0,0864 eh, per kWh dolar pada tahun pertama sampai dengan tahun 10, sedangkan untuk tahun 11 sampai tahun 30 0,0735 dolar per kWh. Setelah data kita kumpulkan dan didapatkan, kita dapat memproyeksikan laba rugi. Jadi dapat dilihat dari gross revenue mengalami penurunan pada tahun ke-11 atau tahun 2039. Hal ini dikarenakan harga jual listrik mengalami penurunan pada tahun ke-11 atau tahun 2039. Kemudian grafik net operating income, NOPAT dan NIAT semua semakin lama cenderung menurun. Hal ini diakibatkan dari biaya operasi dan pemeliharaan meningkat setiap tahunnya, mengikuti inflasi, serta setiap 2 tahun dan 4 tahun sekali terdapat inspeksi minor dan major overhaul. Kemudian untuk hasil dari proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas yang ditampilkan adalah proyeksi kas setelah pembayaran pokok pinjaman dan proyeksi discounted cash flow. Arus kas ke tahun 11 sampai dengan tahun ke-25 ditunjukkan pada grafik, yaitu tahun 2032 sampai 2046. Uang yang dikeluarkan cukup banyak karena melakukan pembayaran pokok pinjaman, sehingga terdapat tahun yang mengalami arus kas negatif, ditunjukkan pada tahun ke-19 dan tahun ke-23, yaitu tahun 2040 dan tahun 2044. Berikut kelayakan proyek, ya. Hasil dari kajian kelayakan investasi proyek PLTP, payback period selama 32 tahun 11 bulan, tidak memenuhi kriteria karena lebih dari 10 tahun.
Kemudian NPV minus 310.000 dolar tidak memenuhi kriteria, yaitu NPV kurang dari 0. Kemudian IRR 9,22%, tidak memenuhi kriteria yang mana IRR kurang dari nilai WACC, dan Profitability Index 0,99, tidak memenuhi kriteria karena nilai PI kurang dari 1. Sehingga kelayakan investasi proyek PLTP dengan kapasitas 55 megawatt dengan harga jual Perpres nomor 112 tahun 2022 tidak layak secara aspek keuangan. Setelah melakukan kelayakan proyek, kita melakukan analisa sensitivitas. Untuk analisis sensitivitas dilakukan perubahan beberapa variabel-variabel dengan melihat perubahan nilai NPV-nya. Hasil dari analisis sensitivitas yang disajikan dalam bentuk tornado diagram dan spider diagram. Dari tornado diagram dan spider diagram menunjukkan bahwa cost investasi menjadi variabel yang paling sensitif. Untuk urutannya, variabel dari yang paling sensitif dan tidak sensitif yaitu yang pertama cost investasi, kemudian harga jual listrik, kemudian produksi listrik, jumlah sumber yang digunakan, kemudian biaya operasional dan pemeliharaan, kemudian WACC, dan kosumur. Kemudian kami juga melakukan simulasi Monte Carlo eh, untuk mengetahui estimasi probabilitas NPV proyek berdasarkan perubahan variabel-variabel secara sekaligus dengan pola acak, yang mana iterasi sebanyak 100.000 kali dilakukan. Eh, Didapat nilai rata-rata NPV adalah minus eh, 6.649 dolar. Hal ini menunjukkan bahwa proyek tidak layak karena nilai rata-rata NPV minus. Sedangkan rentang NPV cukup besar dari kerugian 124.903 dolar hingga keuntungan 142.148 dolar. Hal ini menunjukkan bahwa proyek sangat berisiko karena rentangnya cukup besar ya. Kemudian distribusi probabilitas hasil lebih condong ke kanan. Hal ini menunjukkan potensi kerugian lebih tinggi dibanding dengan potensi keuangan. Jadi secara garis besar eh, proyek lebih sering mengalami kerugian dibandingkan dengan ke keuntungan. Ya, yang terakhir, yang kelima, simpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama berdasarkan metode capital budgeting dengan analisis discounted cash flow. Investasi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi dinilai tidak layak secara aspek keuangan. Kemudian yang kedua, variabel-variabel dalam proyek dari yang paling sensitif hingga yang paling tidak sensitif terhadap NPV proyek yaitu investasi, harga jual listrik, produksi listrik, jumlah sumber yang digunakan, biaya operasional dan pemeliharaan, WACC, dan kos sumur. Kemudian untuk saran untuk penelitian selanjutnya dan perusahaan, yang pertama, kajian kelayakan investasi pembangkit listrik panas bumi dapat dikembangkan dengan kapasitas yang lainnya. Kemudian, yang kedua, perusahaan sebaiknya menetapkan kontrak nilai tukar mata uang dengan lender untuk menjaga kurs yang digunakan antara dolar dan rupiah. Yang ketiga, permodelan atau analisis keuangan lebih baiknya dapat diintegrasikan dengan analisis ketidakpastian dan risiko dengan berbagai skenario di masa depan. Kemudian yang keempat, analisis kelayakan investasi PLTP dapat dilakukan dengan metode yang lain, seperti real option analysis. Yang kelima, untuk mitigasi disarankan perusahaan diperlukan selalu memperbarui model keuangan setiap dilakukan eksplorasi, sehingga dapat menerapkan strategi yang tepat dan keputusan yang cepat untuk tetap melanjutkan atau tidak melanjutkan proyek panas bumi tersebut. Yang keenam, untuk pengembangan fasilitas tepan uap, sebaiknya perusahaan sudah memproyeksikan selama 30 tahun operasi pembangkit, sehingga penurunan produksi uap dapat ditanggulangi dengan cepat. Yang ketujuh, penetapan harga jual listrik pada Perpres nomor 112 tahun 2022 merupakan harga jual tertinggi, sehingga perusahaan diperlukan negosiasi apabila harga yang ditawarkan di bawah dari Perpres tersebut. Sekian pemaparan tesis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.